sodang ima rohaku urasi tondiki. Shalom, selamat hari Minggu ma di hamuna saluhutna. Selamat hari Minggu matutu. Didongani Tuhani mahamu saluhutna. Didongani Tuhani manang hamu. Tapuji ma Tuhani ala totong mangaramoti pardalanan ningoluta sahat tu minggu pasapuluho dung Trinitatis sadarion. Tema ni minggutta ima ulahon mauhum dohot hasittongan. Sobokon akka dolok ni debata do hati goranmu, doson aek nasumar do akka panguhummu, di parmudu hodo jolma dohot pinahan ale Jehovah. Saya panene ma asli roham tu akana tu madaho, jala hati gorammu tu akana ujur marroha. Marlas ni roha mahamu mida Jehovah, jala marolo polok mahamu ale akka partigor. Jala marede mahamu akka parsido marroha atong tapangiar masoarat nyedeta marede mahita. Nyatalah kasih sayangmu dengan sang surya yang kawin dan sawaladang yang sungguh yang kau beri. Mauliate oh Tuhan di rumah tangga seorang orang doa supasui Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni toddi porbadia, natumo palangi dohot tanoon, amen. Tigordo akadalan ni Jehovah, jala halak partigor mardala disi, alayang go halak parjahat, tarsuladi do disi, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata, para siroha jalan abonar, moleate hudok hami, ala dipabisar ho tuhami barita nauli, nama dongani rohanami, ay ala ni ubahin hutad dahami ho dohot lomo ni roham, dipangido rohanami, naing mangulah lomo ni rohami hami, saleleng dingoluon, jalan naing mertua hami bahenonmu, say perbadiai marohanami, marhite-hite tordim, jala pargogoi mahami, mangorom hisap-hisap, dohot manggotap roha portibion, say paias marohanami mangoloy ho, ala ni anakmu,
Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari demahita sian buku de nomor 27 ayat 4 dohot ayat 5. Tangihon hamuma patik ni debata dihita ima natar surat di Mika biduonom ayat 8. Nunga di pabotohon ibana tuho ale jolma manang aha na denggan. Jala manang aha na niluluan ni Jehovah sian ho daholan na mangulahon uhum dot holong ni roha di habasaon. Jala marpangalaho haserepon maradopon debatam ima sahna atong rak mangidogogo mahita sian debata rak mahita madok. Ale Tuhan debata saya bergugui mahami mangulau na obat tupatik mi. Amin. Mari demahita sian buku de nomor 432 ayat sadaro di ayat 2. Yesus Allah aku yang hina dan tercemar, aku datang ya Tuhanku, hatiku bersih dan tenang.
besar kasih-Mu kepadaku. Ku datang padamu. Tatopo tima dosa tanagodang itu adopan di debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogon naso hatu dosan jala amanami. Hujo hami do goarmu dabadiai. Ala natargogot hami marningot dosa nami. Saya marasini roha maho mida hamion. Oh Tuhan Yesus Kristus, anak di debata jangan hobai anak ini namate jalana hesian namate nama naik tu banua gijang doho mangodihon hami asiro ham di hami saya patontong madi hami roha ham liateo tuho. O to di parbadia pangapul dinamar sakroha pamalum masaluhut na bernit binahen ni dosa nami Roma ho mangingani hami asa marlas ni roha hami mangulahon lomo ni roham hodo parhiten ni nasa asi ni roha saya unang tulak hami saya tangihon mahami ho ale debata ama anak do todi parbadia amen. Baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosata. Isebe mangaluhon akka na pinili ni debata do mamitori. Ise do naman dabu uhum hamagoan Kristus Jesus do naung mate alai dada holani naung mula mangolu do jala disiamun ni debata do ibana mangod dihon hita asang ngapon ma di debata na digijang. Amen. Mare demaitasian buku de nomor 432 ayat sada dohot ayat 2. Saita innehon batu hatta Yesusin Hosana diusehon do makokop jolmai Mudar niku haki doha goluaki Tunda menjalanan rohaki Tungmudar niku aku do barori rohaki Marolo polo proniki marningot asimi O atua oni nasobo sakui Bumokong auno mate tuhaki Tiada nama lain hanya Yesus Tuhanku yang menyembuhkan hatiku dan memulihkanku. Kau yang letih lesu, sambutlah Tuhanmu, berkat dan anugerahnya bagimu. Dibasuhlah hatiku dengan darah Tuhanku, betapa girang jiwaku ingat kasih
kasih-Mu, aku bahagia abadi selalu. Tuhanku mati tebus dosaku. Hata ni debata turpuk epistel liminggutta sadarion iman atar surat di Matius 20 mamukasian ayat 20 ro di ayat 20 tajahama marsika soreng marjea mahamu si boto surat dohot parise hamu pangasi ai di parsapulu hamu do akka suasuanan na met alai tading do akka patik na maul di bain hamu songon hati goran para si rohaon dohot haburjuon siulau do nasadaon alai unang matading nasadaan Hamu partogi na mapitung di pasisi hamu do rongit alai ia gaja di bodut hamu do marjea mahamu si boto surat dohot parise hamu pangasi ai di payas hamu do panginumat do makuk siad duru hape marisi padobuat do dohot pargo debuson ho parise na mapitung perbagasan ni hapagi lumami majolo payas asa gabe ias nang duryena marjea mahamu si boto surat do parise hamu pangasi ai sumad do hamu tutanoman nahinapur akan nadenggat berengon siad duru hape marisi holi-holi ni namate do dohot nasa narotak tongon songoni hamu tigor hamu nian idau ni halak siad duru alai anggo di bagasan gok pangasiot do hamu dohot naso uhum ima sahatna martua don akan atumangion hatani debata jala nau peopsa amin. Mari demeditasian buku de nomor 310 ayat sada doho 2. Unang terlalap di hata tulus ikut jabarmi dada poto hasoranga wolong odang sabati ipeto tosiluna nama kugai rohani harta nagodang nasanga sabat najor budoi unang taralalap diana tulus sigop jabarmi dada pato hasonanga molong odang sabati janganlah lengah di jalan menuju surga baka telah tersedia di sana tempat di rumah Bapa. Jangan hatimu berduka, yakinkanlah hatimu pasti kau kan dituntunnya dekat Tuhan Allahmu. Janganlah lengah di jalan menuju surga baka telah tersedia di sana tempat di rumah Bapa. Tahatidakon maha porsiaut tai songon nahina tidakon di dongata saha porsiaut di sadok portivion rap mahita madok porsia di debata Jehovah
Ido ama pargogona sohatu dosan na tumapalangi dohotano. Au bersia di Yesus Kristus anak ni di bata Jehovah ala sasadai imana tinibuhon si Maria na gabi-gabian si Anton di Barbadia andorang sohuguan. Ido tuhata na tumao na bernit di panghumuan ni Silatus na mati terpajal limana di hau pinar silang na tuat tuwanadoru duni tanom na ulak mangulu diari patuluhon na manaik tu surgo na hutul tu siamun di bata Jehovah amanai pargugo naso hatu dosan isi maibana pengamu asuk tu tanahon manguhumi halak na mangulu dohot na mate hau bersia di tondi perbadia jala adok sada huria na badia huria hatau pani halak Kristen akan na badia dohot dia sisani dosa dohot dia hatai na mandok mulak mangulu dosogot daging ni halak nang mate dohot dia uluan na soras sudah. Amin. Horas madihita salhuna Horas. damang dok dainang sude ruas ni HKP Porto. Selamat hari Minggu madihamu tabegema titing namasa di huriata dohot nanaeng masa di bagasan nasa minggon naparjulu namakobasi parminggota di bagasan sedarion minggu tanggal walu bulan walu tahun 2021 namar jamita calon pendeta Denrius Simarmata nama ragedda amata situa DP Siregar nama jahatiting amata situa Lubatoruan na papunguhon pelean keluarga masing-masing. Musik box Juan Sigalingking, song leader Amata J Purba, dohot Amata We Sidabalok, multimedia Pantas Hutapea, dohot Masido Sidauruk, dohot Jonathan Butar-Butar, dohot Mario Si Haloho. Naparjolo panomonomuon salam dan sambutan jemaat parhalado hakai porto resok Cilacap pasahaton shalom jala selamat hari Minggu ma Tuhamu akaruas nahina holongan na patupahon parmingguon di bagasan sedarion tangiang nami tuhattama nama ngaramoti jala nama masu-masu hamu saluhuna totong di bagasan hahipason dohot paddonganion ni tuhatta ganup ari amen horas napaduahon goar ni minggu tasadarion ima minggu pasapuluhon dung trintatis manang hasitelu sadaon ni debata ketertunggalan Allah jala topik ni minggutta ulahumma uhum dohot hasit tongan lakukanlah keadilan dan kebenaran napa teluhon parjamita minggu manang namar jamita di parminggota sadarion ima calon pendeta Denrius Simarmata dari mahasiswa PPL Onom. Napa paton ibadah online
PPKM darurat. Minggutta sadarion tong dope tapatupa parmingguon di bagas tabe. Mangihuton instruksi ni pamaretata di PPKM level 4 sahat tu marsogot hari Senin tanggal sia Agustus tahun 2020 sada. Tuhat tama nama masu-masu parminggota dohot sude ruas naparsi dohot di parmingguanon. Napa limahon sermon parhalado ni huria sinosoa masude parhalado ni huriatta asaro marsermon songon naung somal tapatupa ganuk ima di hari Selasa tanggal 10 Agustus tahun 2020 sada masuk pukul 10.00 WIB di konsistori ni huriatta. Napa-napon pertanyaan wilayah pertanyaan WIB gabungan tapatupa hari Kamis tanggal 12 Agustus tahun 2020 sada di gereja dengan protokol kesehatan yang ketat masuk pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Sinunggulan masude ruas ni huriatta asaro tu partanyangani. Napa pituhon parguru malua aktif kembali belajar seperti biasa di konsistori gereja mulai hari Sabtu tanggal 14 Agustus tahun 2020 sada masuk seperti biasa pukul 10.00 WIB. Napa waluhon konpen distrik 18 Jabar Tendaye siala na diperpanjang PPKM level 4 saat tu marsogot hari Senin tanggal sia Agustus tahun 2020 sada alani pelaksanaan konven pelayan full timer distrik 18 Jabar Tendaye nanaing sipatu paon di gerjata gabe diundur tu hari Senin tanggal 10 Agustus tahun 2020 sada minggu depan dimulai Mei di pukul 10.00 WIB. Napa siahon himbauan manang sosok-sosok. Napa jolo kami selalu menghimbau kepada semua jemaat untuk senantiasa taat prokes, memakai masker dan mencuci tangan sesering mungkin serta menjaga jarak dan tidak berlama-lama dalam kerumunan orang banyak. Kiranya semua jemaat Tuhan dalam keadaan baik dan sehat selalu dalam perlindungan Tuhan kita. Napa duahon? Persembahan ibadah di rumah dan persembahan bulanan jemaat dapat diserahkan melalui Sintua WIB masing-masing. Napa sapuluhon jemaat yang sakit mohon kita bawa dalam doa masing-masing. Yang pertama, Angel Rospita Boru Sidabalok week 4 masih perawatan di rumah sakit Griatiri Purwokerto. Yang kedua, Bapak Eleanor Lubanteruan Dohot Inang week 2 isolasi mandiri atau pemilihan di rumah. Yang ketiga, Bapak Rajoman Simarmata week 5 isoman atau pemulihan di rumah. Jemaat yang berulang tahun pada minggu ini atau goar-goar ni nama ulang tahun tabegema di layar monitor. Parhepengon ni huriata tabereng ma
di weani grup ruas ni huriata songonima titing namasa di huriata di bagasan nasa mingguan mardongan mauleate horas Marede mahita sian buku ede nomor 750 ayat sada dohot udutna uhut ma tapasahat piliata na parjolo. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata namarha bangsa di Banua Gijang. Toktong medok muliati ma hami tuho ale Tuhan ala naung di papunguho hami di bagas jorom. Toktong medok muliati ma hami tuho Tuhan disialai di leon hai pason do tuhami sude ganup marsada-sada ale Tuhan. Toktong pasu-pasu mahami sude ruas HKBP Purwokerto Tuhan. Satu kinai pe Tuhan neng membege hatam mahami ali Tuhan debata. Marsaringar maho ali Tuhan di tengah-tengah nami. Mau lihat madiho ali Tuhan. Pinuji pasangat maguarmu. Marhiti Tuhan Yesus Kristus martangnya kami tuho. Amin. Horas madita salutna. Ya. Shalom. Salam sehat untuk kita semua. Ya. Damang dainang nahina holongan di bagasan Tuhan ta Yesus Kristus. Ibadah minggu ta sadarion ima di minggu pasapuluhon. Dung Trinitatis tanggal 8 Agustus 2020 sada. Ima dengan topik ulahon ma'uhum dohot hasitongan, atau di dalam bahasa Indonesia lakukanlah keadilan dan kebenaran. Damang dainang naposo bulung remaja sekolah minggu
Jamitata sadarion ima natar surat di Evangelium Yeremia biddu 22 mamuka sian ayat sada rodi ayat sia. Kita lanjutkan lagi, nanti saya bacakan di dalam Alkitab di Yeremia pasal yang ke-22 ayatnya yang ke-1 sampai yang ke-9. Songonon madidok. Baga-baga dohot lumba-lumba tu pinompar ni rajai. Boti hatani Tuhan, hatani Jehovah. Tuat maho tu bagas ni raja sian Juda. Jala hataon ma disi hataon. Dohonon muma. Tangihon ma hatani Jehovah. Ale raja ni Juda. Nahudul di atas habangsa ni si David. Ho dohot akkana posom, dohot na nirajanmu akkana bongot tu akka harbanganon. Boti hatani Jehovah. Radoti hamuma uhum dohot hatigoran. Jala palua hamu natar samuni sian tangan ni halak. Pangarupa, jala unang mangarupa. Hamu manang membayan gogo tu halak dangang. Tuna tading dilampin, dohot tuna mabalu. Jala unang durhushon, hamu mudar naso marpipit pipot diingananon. Ay molo diradoti hamu hata odeng, say adong do masuk tu pintu-pintu ni bagasan raja akkana marhabangsa di habangsa ni si David. Akkana marsahudul di hureta dohot hoda nang ibana nang akkana posona dohot ni rajanna. Alai molo so ditangyon hamu akka hataon nunga pola maruari ahu tu diriku ninna Jehovah ikon gabe halonganan bagasanon ay songonod do hatani Jehovah taringot tu bagas ni raja sian Juda Gilead dohot nian diau ale putsu ni Libanon ikon gabe halongonan dohot habehenon hu gabe huta akana somar pangisi jala au padirihon dopak ho akka jolma pangango mangaloho ganup mardongan sinjata nasida manabaau ares akka napinilitmu jala manipalhon tu bagasan api jala torob bangso mamolus sian labung ni hutaon jala didok beganup dongan na boasa tung songoni bainon ni Jehovah tu hutaon nasai bolon. Jadi dohonon nasida ma alana tidingon nasida padan tu Jehovah debata nasidai jala marsoba tu akka debata sileban huhut mangoloi nasida olan yoddo satna. Ya, kalau kita baca di dalam Alkitab Yeremia pasal yang Yeremia ayat 22 pasalnya yang pertama sampai yang ke-9 beginilah firman Tuhan. Pergilah ke istana Raja Yehuda dan sampaikanlah di sana firman ini. Katakanlah dengarlah firman Tuhan. Hai Raja Yehuda yang duduk di atas tahta Daud, engkau, pegawai-pegawaimu dan rakyatmu
yang masuk melalui pintu-pintu gerbang ini. Beginilah firman Tuhan. Lakukanlah keadilan dan kebenaran. Lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya. Janganlah engkau menindas dan janganlah engkau memperlakukan orang asing, yatim dan janda dengan keras, dan janganlah engkau menumpahkan darah. Dan janganlah engkau menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini. Sebab jika kamu sungguh-sungguh melakukan semuanya itu, maka melalui pintu-pintu gerbang istana ini akan berarak masuk raja-raja yang akan duduk di atas tahta Daud dengan mengendarai kereta dan kuda. Mereka itu pegawai-pegawainya dan rakyatnya. Tetapi jika kamu tidak mendengar perkataan-perkataan ini, maka aku sudah bersumpah demi diriku. Demikianlah firman Tuhan, bahwa istana ini akan menjadi reruntuhan. Sebab beginilah firman Tuhan mengenai keluarga Raja Yehuda. Engkau seperti Gilead bagiku, sebab seperti puncak gunung Libanon. Namun pastilah aku akan membuat engkau menjadi padang gurun, menjadi kota yang tidak didiami orang. Aku akan menetapkan pemusnah-pemusnah terhadap engkau, masing-masing dengan senjatanya. Mereka akan menebang pohon aras pilihanmu dan mencampakkannya ke dalam api. Dan apabila banyak bangsa melewati kota ini, maka mereka akan berkata seorang kepada yang lain, mengapakah Tuhan melakukan seperti itu kepada kota yang besar ini? Orang akan menjawab, oleh karena mereka telah melupakan perjanjian Tuhan Allah mereka, dan telah sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Ya, damang dainang napo subulung yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita lihat di dalam topik kita di minggu ke-10 sesudah Trinitatis, ialah lakukanlah keadilan dan kebenaran. Kalau kita mendengar keadilan, bahwa kita bisa melihat orang-orang yang berada di sekitar kita, rakyat kecil yang berada di sekitar kita, bahkan yang berada tidak jauh dari penglihatan kita. Banyak sekali orang-orang, terkhusus rakyat-rakyat kecil, melihat keadilan, menindaklanjuti keadilan, meminta keadilan kepada pemerintah. Karena apa? Mereka meminta haknya, hak yang belum terwujud, hak yang masih belum tersampaikan kepada rakyat-rakyat kecil. Inilah yang diminta oleh rakyat-rakyat kecil dengan keadilan. Bagaimana keadilan itu diwujudkan kepada rakyat-rakyat kecil, diterapkan dengan hak-hak rakyat-rakyat tersebut, maka pemerintah menerapkannya. Tetapi kalau kita lihat amang inang napu subulung, bahwa banyak sekali hak-hak rakyat kecil yang belum tersampaikan kepada pemerintah. Inilah keadilan yang diminta mereka. Bahkan ada sekali perbedaan, si A dan si B diberi, tetapi rakyat yang si C tidak diberi. Inilah perbedaan keadilan yang diminta mereka. Tetapi tentu pada dasarnya, jika kita melihat keadilan didasari dengan kebenaran. Kebenaran itu apa? Ya, kebenaran, hak-hak ya. Itulah kebenaran, hak-hak mereka
yang belum terwujud. Itulah kebenaran mereka yang belum terwujud. Makanya mereka menuntut keadilan. Makanya mereka meminta haknya kepada pemerintah. Namun karena keadilan ini, banyak sekali masyarakat yang berdemokrasi, yang berunjuk rasa kepada pemerintah karena keadilan mereka tidak dijalankan. Pada dasarnya pemerintah hanya mungkin di depan mengatakan tetapi penerapannya tidak ada. Disinilah mungkin kita belajar bahwa keadilan itu juga harus kita terapkan dengan hak-hak kita sepantasnya. Kalau kita lihat amang-inang, kita kaitkan dengan topik kita ini, yaitu mengenai di surat Yeremia pasal yang ke-22 ayat yang pertama sampai yang ke-9 mengatakan firman Tuhan berbicara tentang peringatan keras Allah terhadap Raja Yehuda, para orang-orang Israel dan orang-orang yang berada di sekitarnya. Disinilah peringatan Allah kepada Raja Yehuda. Namun kalau kita lihat amang-inang di ayat yang kedua sampai yang ketiga, katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai Raja Yehuda yang duduk di atas tahta Daud, engkau pegawai-pegawaimu dan rakyat yang tidak masuk melalui pintu-pintu gerbang. Di ayat yang ketiga, beginilah firman Tuhan, lakukanlah keadilan dan kebenaran, lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya. Janganlah engkau menindas dan janganlah engkau memperlakukan orang asing, yatim dan janda dengan keras. Dan janganlah engkau menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini. Nah, kalau kita lihat amang-inang bahwa di ayat yang ketiga keempat ini, inilah pada pemerintahan Raja Yehuda. Bagaimana Raja Yehuda itu ketika pemimpinan Raja Yehuda, mereka bersifat teokratis, bersifat suka memimpin, suka memerintah. Disinilah karena sifat yang suka memerintah itu, disinilah kesempatan mereka untuk menindas orang-orang kecil, untuk melihat orang-orang kecil itu dianggap rendah dan hak-haknya tidak diberikan. Bahkan ada yang sampai menumpahkan darah, dikatakan di ayat yang ketiga itu ya, menumpahkan darah. Artinya berarti di sini orang-orang, rakyat kecil itu dibunuh. Rakyat-rakyat kecil itu dibunuh. Inilah karena Raja Yehuda dan orang-orang Israel yang bersifat teokratis, bersifat suka memerintah. Karena kepemimpinannya lah, karena kepemerintahannya lah, mereka tidak tahu batasan, mereka tidak mempunyai keadilan, mereka tidak mempunyai tidak mempunyai kebenaran, mereka tidak mempunyai kesempatan bagi orang-orang, rakyat-rakyat kecil. Inilah orang-orang Israel yang pada saat itu juga masih percaya dengan patung, penyembahan patung. Mereka suka menerapkan ketidakadilan. Jadi disinilah Raja Yehuda memimpin bangsa Israel. Pada saat itu memang mereka bersifat satu pemikiran. Sehingga Tuhan mengutus Nabi Yeremia. Mungkin kita bisa belajar amang-inang, kita bisa melihat bahwa Nabi Yeremia ini adalah seorang nabi. Dia ini ketika diperintahkan oleh Allah, usianya ketika diberi mandat untuk menjadi seorang nabi, itu masih sangat muda sekali. Sehingga dia berpikir, saya tidak berhak untuk memimpin, saya tidak mungkin bisa berbicara kepada orang-orang banyak. Disinilah Nabi Yeremia dipersiapkan Tuhan. Nabi Yeremia dipakai Tuhan untuk melawan bangsa-bangsa Israel, melawan bangsa Raja Yehuda yang bersifat teokratis. Nah, namun amang-inang ketika memimpin, ketika diterimanya mandat itu, Nabi Yeremia menerimanya. Disinilah Nabi Yeremia menerimanya dengan baik. Nah, ketika memimpin pada masanya
Nabi Yeremia ini memimpin di kerajaan Israel Selatan. Kalau kita lihat Amang Inang, Israel ini dulu terpecah karena peperangan, terbagi dua, Israel Utara dan Israel Selatan. Namun Nabi Yeremia memilih salah satu, yaitu Israel Selatan. Disinilah dia diberi mandat untuk memerintah di Israel Selatan. Amang Inang, Naposo Bulung yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tentu kita lanjutkan pada ayat yang keempat. Nah, ada konsekuensi apabila melakukan perintah ini dan juga bila tidak melakukannya. Apabila tidak melakukannya menjadi bangsa yang kuat, dihormati, disegani, dan diberkati oleh Tuhan. Dan apabila tidak melakukannya, maka Tuhan akan murka. Tuhan akan bersumpah bahwa istana ini akan menjadi reruntuhan. Nah, disinilah Amang Inang bisa kita lihat bahwa ketika di dalam pemerintahan Raja Yehuda yang bersifat teokratis ini, mereka memilih salah satu, yaitu mereka dengan tidak menerapkan perintah Tuhan. Mereka mengelak perintah Tuhan, sehingga akhirnya kerajaan ini runtuh. Akhirnya Tuhan murka. Inilah Nabi Yeremia diperintahkan, sehingga Nabi Yeremia ini walaupun dia tidak berani, tetapi dia berpikir positif. Dia berani, dia maju, dia dengan percaya diri. Tuhan lindungilah aku, dengan penuh sukacita. Dia berani, dengan rasa penuh semangat. Walaupun banyak kecaman dari bangsa Israel, kamu tidak mungkin bisa. Tetapi pada akhirnya Nabi Yeremia berhasil memimpin, berhasil menaklukkan bangsa Israel. Nah, raja-raja Yehuda yang bersifat teokratis itu. Nah, disinilah Amang Inang bahwa Raja Yehuda dan bangsa-bangsa Israel tidak mau melakukan perintah Tuhan, mandat Tuhan. Mereka terus mengecam Allah, sehingga akhirnya Tuhan itu murka. Itu tadi dikatakan di ayat yang keempat, diruntuhkannya lah, ratalah semuanya itu. Nah, sehingga Nabi Yeremia juga berperan di dalam hal ini. Seorang Nabi Yeremia yang menentang dua kejahatan. Yang pertama tadi, dia menentang hal-hal tentang penyembahan Baal, keadilan. Inilah makanya Nabi Yeremia berperan di dalam Raja Yehuda ini. Nabi Yeremia yang memerintah selama 40 tahun lamanya tidak disangka dia berhasil memimpin. Puji Tuhan kalau dia berhasil. Nah, tentu Amang Inang karena tidak melakukan keadilan inilah banyak sekali penindasan, banyak sekali orang-orang yang rakyat-rakyat kecil dijatuhkan, tidak diberi kesempatan, tidak diberi waktu, ditindas, dibunuh, bahkan dijatuhkan. Maka kita dapat melihat bahwa orang-orang Israel dan Raja Yehuda yang bersifat teokratis ini, yang bersifat suka memerintah, kita dapat belajar bahwa kita dapat mengambil hal yang positif. Dengan apa? Dengan melihat bahwa itu tidak baik, karena suka memerintah. Artinya suka memerintah ini dalam hal yang negatif, tidak melihat pada konteksnya, tidak melihat pada tempatnya, tidak ada penempatannya. Disinilah Amang Inang bahwa Raja Yehuda ini sangatlah keras di dalam kepemimpinannya. Kalau kita lanjutkan lagi di ayat yang kelima, Amang Inang bisa kita lihat. Dan mengenai hukuman kepada keluarga Raja Yehuda akan diubah oleh Tuhan menjadi padang gurun dan tidak didiami oleh orang-orang. Nah, artinya inilah hukuman yang diberikan Allah kepada Raja Yehuda. Dijadikanlah daerah mereka itu seperti padang gurun,
sepi, tidak ada orang. Mereka hidup sendirian, tidak ada orang di sekitarnya. Bahkan mereka sangat kesepian, mereka sangat sekali membutuhkan pertolongan. Tentu kalau kita lihat, kita juga tidak dapat hidup dengan sendiri. Kita tidak bisa hidup dengan diri kita sendiri. Kita membutuhkan orang lain untuk menjadi penolong, untuk menjadi penopang kita. Karena apa? Di dalam hidup kita ini haruslah tolong menolong, saling membantu, saling mendoakan, marsiurupan, marsitangyangan, marsihaposan, itulah yang diterapkan. Nah, disinilah amang inang bahwa Raja Yehuda ini ketika di dalam kepemimpinannya, hukuman inilah yang diberikan Allah. Hukuman yang keras sesuai dengan yang dilakukan oleh Raja Yehuda, menindas rakyat-rakyat kecil. Nah, lalu kalau kita lihat di ayat yang ke-8 sampai ke-9, mengapa Allah melakukan hal itu? Mengapa Allah memberikan penghukuman tersebut? Yang pertama, karena mereka telah melupakan perjanjian dengan Allah. Ya, artinya sebelumnya itu sudah ada perjanjian antara Raja Yehuda, rakyat-rakyat Israel dengan Tuhan, bahwa sudah memiliki perjanjian. Yang kedua, mereka menyembah Allah lain, yaitu Baal. Seperti yang saya bilang pertama tadi, Baal, menyembah patung. Disinilah karena hal itu Tuhan murka, Allah murka terhadap hal-hal tersebut. Karena hal inilah Allah memberikan penghukuman yang keras. Nah, karena mereka melanggar perjanjian itu, karena hukuman yang setimpalah yang diberikan Tuhan. Nah, disinilah amang inang, dengan pengharapan hal ini juga dapat kita lihat bahwa dengan pengharapan Nabi Yeremia, walaupun dia seorang yang baru memerintah, memberikan nasihat kepada Raja Yehuda, orang-orang Israel, harapan Nabi Yeremia mungkin dengan hal ini, dengan diberikan penghukuman, pengharapan Nabi Yeremia ke depannya, mungkin raja dan semua pegawai-pegawai istana, bahkan rakyat Israel akan bertobat dan akan terhindar dari malapetaka, terhindar dari hukuman Tuhan. Itulah pengharapan Nabi Yeremia yang pertama. Inilah mungkin dengan pengharapan, dengan hal yang terjadi dengan Raja Yehuda yang dilihatnya dihukum oleh Allah. Nabi Yeremia mempunyai harapan, mereka bertobat, mereka tidak melanggar hukuman Allah, mereka harus mentaati. Inilah pengharapan Nabi Yeremia kepada Allah. Nah, yang kedua, pengharapan Nabi Yeremia, masyarakat akan hidup di dalam damai sejahtera, terhindar dari pemerasan, kekerasan, tidak ada penindasan terhadap yatim, janda, orang-orang asing. Disinilah pengharapan Nabi Yeremia, supaya Raja Yehuda itu sadar, supaya tidak menindas orang-orang kecil, supaya mereka melakukan hal-hal kebaikan, supaya mereka tidak melakukan kekerasan, supaya mereka tidak melakukan pemerasan juga terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya, menindas janda, menindas orang-orang asing. Inilah pengharapan Nabi Yeremia kepada Allah. Tentu amang inang dapat kita refleksikan melalui firman Tuhan pada minggu yang ke-10 sesudah Trinitatis. Pada minggu 8 Agustus 2021 dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, kita diajarkan, kita belajar untuk berani, kita belajar dengan ketulusan, dengan ikhlas. Nah, disinilah kita dapat belajar dari Nabi Yeremia, dengan beraninya dia menghadapi, dengan beraninya, dengan gagah dia menghadapi Raja Yehuda, orang-orang Israel, raja kerajaan yang begitu besar, begitu megah,
tetapi dia orang kecil, Nabi Yeremia ini dengan beraninya, dengan gagahnya dia menghadapi Raja Yehuda, mengecam. Kita harus belajar untuk berani. Kita harus belajar dengan sifat ketulusan. Artinya sifat ketulusan Nabi Yeremia ini dengan menerapkan suara-suara kenabian kepada bangsa Israel, kepada Raja Yehuda. Suara kenabian inilah yang diberikan kepada orang-orang tersebut. Dengan suara kenabian inilah kita juga dapat melihat bahwa suara kenabian ini dapat kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, Amang Inang, kita dapat melihat melalui Nabi Yeremia, kita dapat meniru sikap, kita dapat selalu teguh dengan firman, dengan kebenaran. Nah, artinya dengan kebenaran firman Allah ini, mari kita lakukanlah hal-hal yang positif. Kita lakukanlah, kita berikanlah hal-hal yang positif kepada orang lain. Mari kita menjadi berkat untuk orang lain. Kita membawa damai untuk orang lain. Seperti Nabi Yeremia membawa berkat, membawa damai untuk Raja Yehuda. Melalui kesadaran ini semoga mereka sadar dengan pengharapan Nabi Yeremia tersebut. Kita dapat mencontohnya. Kita dapat terapkan kepada orang-orang yang berada di sekitar kita, tetangga-tetangga kita, agama sebelah kita. Kita harus dapat menerapkan sikap toleransi. Nah, inilah salah satu sikap kebaikan melalui Nabi Yeremia dapat kita terapkan kepada orang-orang juga, kepada jemaat, kepada teman sesama dan semuanya. Nah, tentu Amang Inang, dari Nabi Yeremia inilah dia juga begitu, kalau kita lihat ya, paling anti sekali dengan penyembahan Baal ini, penyembahan dewa-dewa. Dikecam oleh Nabi Yeremia. Namun Nabi Yeremia memberikan kesempatan kepada orang-orang tersebut untuk tidak menyembah Baal, untuk tidak menyembah patung. Nah, disinilah Amang Inang kita dapat belajar untuk merefleksikan. Kita juga tidak boleh menyembah Allah lain. Nah, poso bulung kita juga harus datang kepada Tuhan kita Yesus Kristus, tidak dengan kepercayaan lain, tidak dengan kepercayaan-kepercayaan yang beredar di masa kini. Banyak sekali ajaran-ajaran sesat yang sekarang terjadi di dunia ini, yang terjadi di sekitar kita, yang tidak terlihat, banyak sekali. Namun disinilah iman kita diuji untuk melewati ajaran-ajaran sesat tersebut. Kita tetap mendoakan, kita tetap percaya bahwa Tuhan kita cuma satu, yaitu Yesus Kristus. Nah, semoga Amang Inang melalui firman Tuhan ini, melalui keadilan dan kebenaran ini, kita dapat belajar untuk mandiri di dalam segala hal dengan berani melalui sifat Nabi Yeremia, sikap Nabi Yeremia. Mari Amang Inang kita membawa damai, kita membawa sukacita, kita memberikan berkat kita kepada orang lain yang tidak mampu kita berikan, maka kita akan dimampukan oleh Tuhan, sehingga berkat-berkat itu juga Roh Kudus akan turun kepada kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan Tuhan, atas kebaikan Tuhan, atas sukacita Tuhan. Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami di dalam tempat-Mu ini Tuhan, di rumah-Mu ini Tuhan. Walaupun kami beribadah secara online Bapa, kami percaya, kami tetap datang kepada Engkau Tuhan. Sungguh rasa syukur yang luar biasa Tuhan berikan kepada kami. Bapa, pada kesempatan ini kami dapat belajar melalui nats firman Tuhan, melalui Nabi Yeremia, dengan berani, dengan sifat-sifatnya, dengan rasa toleransi, dengan kedamaian,
yang diterapkan oleh Nabi Yeremia, Tuhan juga dapat mengajarkan kepada kami untuk bisa hidup berdamai, untuk bisa selalu berdampingan dengan orang lain, Bapa. Bapa, kami juga berdoa pada hari ini untuk gerejamu, untuk jemaat HKBP Purwokerto, Tuhan. Tuhan berikan sukacita, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan mampukan dengan memberikan rejeki walaupun di masa-masa pandemi COVID-19 ini, Bapa. Tuhan mampukanlah Tuhan. Tuhan berikanlah penghiburan. Secara khusus, Bapa, kami mendoakan kepada jemaat HKBP Purwokerto, yaitu Bapak Elianor Lumban Toruan dan Inang yang sedang isolasi mandiri di tempatnya, Bapak, di rumahnya, Bapak, di kediamannya, Tuhan. Tuhan, kami mendoakan supaya Tuhan memampukan, supaya Tuhan memberikan kesehatan, lasniroha, gogo Tuhan, marhahi pason, lehon dinasida Tuhan, bisuk, pargogoi nasida Tuhan, toktong ramoti nasida Tuhan, diari-ari nasida Tuhan. Tuhan melalui isolasi mandiri Bapak Elianor Lumban Toruan dan Inang, Tuhan berikanlah juga penghiburan, kekuatan. Kiranya melalui isolasi mandiri ini Tuhan juga berikan, angkatlah penyakit yang sedang dialami oleh Bapak Elianor yang sedang melakukan isolasi mandiri ini, Bapak. Berikanlah juga panjang umur, berikan juga rezeki yang daripada Engkau, Tuhan. Mampukanlah, Bapak, berikanlah damai yang daripada Engkau, Tuhan. Bapak, secara khusus juga kami berdoa kepada Bapak R. Simarmata yang sedang melakukan pemulihan, Tuhan. Kiranya Bapa, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan mampukan melalui pemulihan, melalui proses, melalui obat, melalui orang-orang yang berada di sekitarnya. Tuhan berikanlah kekuatan, Tuhan berikanlah pendampingan yang daripada Engkau, Tuhan. Tuhan juga berikanlah kepada Roh Kudus. Tuhan, mampukanlah Bapak R. Simarmata untuk selalu bisa semangat, sukacita, selalu bangkit, Bapak, supaya dapat berkumpul di rumah-Mu ini, Tuhan. Secara khusus juga, Tuhan, kami berdoa kepada Angel Boru Sidabalok yang sedang melaksanakan perawatan, Tuhan, di rumah sakit, Tuhan. Tuhan berikanlah kesehatan melalui dokter, melalui obat. Berikanlah tangan penguluran sukacitamu, Bapa. Bapa, angkatlah penyakit yang dialami oleh Angel Boru Sidabalok, Bapa, supaya dapat berkumpul dengan keluarga, supaya dapat berkumpul di tengah-tengah kami, Bapa, di rumah-Mu ini, Tuhan. Mampukanlah Angel juga, Tuhan, di dalam kesehariannya, Bapa. Bapa, kami juga berdoa untuk Ruas HKBP Purwokerto di dalam program-program. Mampukanlah Bapa melalui pangula-pangula HKBP Purwokerto, Tuhan. Berkati, berikanlah damai sejahtera, berikanlah kekuatan supaya mampu melakukan semuanya ini, Tuhan. Melakukan program-program yang akan dilaksanakan HKBP Purwokerto, Tuhan. Bapa, Engkau juga tahu, Tuhan, di masa PPKM ini telah diperpanjang. Kiranya Bapa, Engkau mampukanlah kami semua, Tuhan,
Engkau berikanlah kami semua Tuhan dengan kesehatan, dengan sukacita. Kami dapat mampu melewati ini semua Tuhan. Kami dapat melewati hari demi hari kami Bapa di tempat kami masing-masing Tuhan. Berikanlah juga kami Bapa rezeki yang daripada Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberikan penghiburan. Biarlah Tuhan yang memberikan berkat untuk ruas HKBP Purwokerto Tuhan di masa-masa PPKM ini Tuhan. Mampukanlah kami semua Tuhan. Tuhan, kiranya juga kami akan berpisah dari rumah-Mu ini Bapa. Biarlah Tuhan yang menyertai kami semua Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberikan damai, sukacita ketika kami pulang dari rumah-Mu Bapa. Mampukan kami Tuhan. Berkati kami Tuhan di dalam perjalanan tanpa kekurangan suatu apapun hingga kami sampai di tempat kami masing-masing Tuhan. Berkati kami semua Tuhan. Mauliati madihu ali Tuhan. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus martangyak kami Tuho. Amin. Mare de mahita sian buku de nomor 240 lalu ayat sada roh di ayat udutna hukma tapasahat pelihata. Borhak mahamutu laon muna siganu pari marparange mahamu songon akka anak hati uron aina sahabasaun dohot hati goran dohot hasitongan ido parbueni natiuri Tagonado nautik marhite-hite hati goran asa persaulian godang siadalan naso turut taingot ma aledongan na hinaholongan lomuado rohani Jehovah mida na mangulahon hasitonga dohot uhum asa mida pelean Ale Tuhan pargugoy mahami mangulahon hasitongan dohot uhum di bagasan ngulu nami
tapasahat ma peliatta tuhara jaun ni debata martangiang mahita. Ale debata amanami na di benua gijang hodo haroroan ni salhut si lehon-lehon na denggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahat hami masian na nilehon mi tuhami pelian nami tuho. Saya jalo mai gabe uap na usus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti. Asa huparhas yang hami pelianon. Pati bulhon harajonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhai marohanami marhite-hite todim. Asalam hutad dahami godang ni sileon-leon mi tuhami. Asalam girgir hami madok molate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Asanani lehoni Doni roni pamataku Osadohut gobeki Roni salu artaku Rupasahat itu nasa usadokudo Ale amanami dan ibadua gijang sai pinarbadia magwarmu sai roma harajonmu sai saut malomo ni roham di banua tongaun songon na di banua gijang lehon matuhami sadarion hanguluan siapari sesama dosa nami songon panesa nami di dosa di dongan namar dosa tuhami unak kami togihot tu pangujunan palua mahami sian pangago. Hai hodona puna harajau dohot hagogo rodi hasakapo saleleng nileleng na Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahita. Disodakon Tuhan debata mabohina tuhita. Jala asima rohana midahita. Didopakon Tuhan debata mabohina tuhita. Jala di pasarohon madamena tuton ditabe. Amen. Amen. Horas madihita salutna atas nama Perhalado salutna nomor tugas di Tikion Pasato Tuita. Selamat hari Minggu, salam sehat. Horas. Tuhan Sito Pasang Luhur Todora Maruniai Dana Tarasa Saluhur Nilemi Nyatalah kasih sayang